Jadi kalau naik itu jangan marah-marah ke setan, kesurupan, jangan. Ya, seperti yang kemarin. Jadi teman-teman ngomong-ngomong ya, by the way anyway busway ya. Teman-teman kalau teman-teman klik profil saya ini, nanti kalian akan di beranda, di situ ada tulisan kolekte, terus ada tanda panah ke bawah. Itu ada link YouTube saya. Jadi seluruh acara kita ini kita simpan di YouTube itu, teman-teman. Jadi kita simpan dan kita simpan abadikan di sana. Jadi teman-teman yang mau nonton siaran ulang, silakan mampir ke profil saya, klik saja tautan YouTube yang ada saya tempatkan di beranda saya itu ya, teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Kita kasih naik ada Metra Avandi. Metra Avandi, selamat pagi. Selamat datang di kajian subuh Edis TV, satu-satunya kajian subuh yang pembawa acaranya adalah orang Kristen. Silakan, Metra Avandi, nyalakan kamera Anda. Ya. Oke. Ya, Bang Metra, bagaimana Bang Metra? Bagaimana semalam tidur dengan setan? Gimana? Apakah terasa atau tidak? Udah dibereskan, alhamdulillah. Oke, sudah dibuang, sudah dibersihkan tadi. hidungnya. Sudah. Karena semalam setan tidur di sana, betul? Ya, tidur di sana. Tapi masalahnya apa menurut Bang Edis kalau dia tidur di situ? Iya, besok datang lagi, betul? Ya, besok bersihkan lagi kan? Bersihkan Selesai. lagi, besok datang lagi, bersihkan lagi, betul? Berarti Ya. apa bedanya Anda dengan pegawainya setan yang membersihkan tempat tidurnya? Bukan pegawai. Loh, Itu kan Anda jadi kan begini setiap ya, Bang pagi Edis ya. menghirup air supaya apa? Supaya rongga hidung Anda itu ada setan-setan di situ keluar, betul? Ya. Nah, besok setannya datang lagi, betul? Ya. Bersihkan lagi, betul? Dia. Ya. Nah, bukankah hidung Anda seperti hotel bagi setan? Seperti spring bed Itu yang Anda kan. bersih-bersihkan, lalu setan besok datang lagi menginap lagi di sana. Makanya saya bilang Oke. hidung Anda adalah hotel bagi setan, betul? Ya, gantian kita ya. Duh, gimana? Anda sudah bilang Ya. betul kok, bagaimana? Betul nggak? Jadi Betul. begini Bang Edis ya. Bang Edis, Silakan. ganti-gantian dong. Oke, silakan. Oke. Jadi sebetulnya Bang Edis ini teknik komunikasinya aja yang abang kuasai bagus. Cuman isinya nol abang. Waduh, pernah saudara. Oke, silakan. Karena abang membuat pernyataan sendiri. Lalu abang bantah, tapi seolah-olah abang sedang membantah pikiran saya, kan begitu. Atau pikiran-pikiran dari teman-teman muslim yang naik. Di Silakan. situ akhirnya teman-teman abang yang nonton, itu pada senang. Padahal mereka tertipu. Itu hanya gaya komunikasi abang aja. Tipu gimana? abang Sebentar. Di mana yang salah? Yang saya bilang itu, di mana yang salah? Iya, abang paham Islam nggak paham. Tapi seolah-olah abang membantah, seolah-olah abang paham. Di satu sisi abang disclaimer, saya nggak ngerti setan itu Ini yang di dibahas agama apa? bagaimana." Yang ini Anda kok malah curhat? Tidak boleh Ya, curhat. Ini bukan ajang Bukan curhat. Saya Ini hanya adalah menerangkan kajian kepada subuh yang Edis TV. nonton, Bang Edis, supaya mereka ini tidak termakan oleh sekedar bacotnya. Oke lah, abang. baiklah ya. Anda curhat saja dah. Anda curhat saja di kajian Pak Subuh Muslim. Anda ini berat-berat. Anda ini kita tunggu-tunggu. Pikir saya ada jawaban. Oke. Ini ada 19 orang mau naik ya. Kita kasih naik ada. Bagi teman-teman yang mau naik, pastikan Anda sudah bisa menyalakan kamera ya. Ada Mas Prabu. Ya, selamat pagi Mas Prabu. Selamat datang di kajian subuh Edis TV. Satu-satunya kajian subuh yang pembawa acaranya adalah orang Kristen. Silakan, nyalakan kamera Anda. Ya, Mas Edis. Oke, Mas Prabu, apa kabar Mas Prabu?
Alhamdulillah sehat Mas Edis. Sehat Mas Prabu. Ya Mas Prabu ya. Jadi kita di sini lagi membahas ini ada setan di lubang hidung orang muslim, betul? Betul, itu cuma kata-kata Mas Edis. Betul. Sedangkan yang Sebentar bang. Dengar ya bang ya. Banyak orang yang bilang kamu menulis seperti itu penistaan katanya. Padahal yang saya tulis itu betul, tapi saya dibilang penistaan. Betul kan bahwa ada setan di lubang hidung orang Islam? ada setan tapi itu cuma kata-kata. Sebenarnya itu ya bagi yang Islam saja yang mencuci hidung. Sebagian iman dari Islam. Tapi yang tidak sholat nggak perlu cuci hidung. Begitu, kamu salah paham itu. Ya udah, Kata-kata sekarang itu. begini. Sekarang bagi yang- alasan orang Saya Islam dulu. mengambil air lalu menghirupnya 3 kali Ah. karena apa? Karena sebagian dari iman. Jadi bukan untuk Tidak ada di sini karena sebagian dari iman. Saya bacakan ya Mas memang- Prabu ya. Saya bacakan ya. Memang di hadis ada. Di hadis ada. Enggak Dengar ada dulu. sebagian dari iman. Coba di hadis mana? Bahwa menghirup air 3 kali itu sebagian dari iman di mana? Coba aja dulu semua yang Islam itu pasti cuci ini hidung. Mau Ini iya, alasannya untuk apa alasannya? untuk sebagian membersihkan dari iman. Mau sholat. Bukan Mau itu sembahyang. alasannya kata Muhammad Ya kan? karena ada setan bermalam di sana. Betul. Itu cuman kata-kata. Mana ada setan masuk ke hidung besar? Nggak ada, Berarti Idris. Anda Itu- tidak percaya lagi dengan Muhammad. Sungguh durhaka Anda berani lancang Anda mengatakan kan. Muhammad bohong. Salah kamu. Sebentar. Salah. Abang sudah tahu Salah hadisnya belum? tafsir ke orang. Salah tafsir Edis ke orang Kok salah Islam. tafsir nggak ada? Bang, saya Begini. bacakan ya. Saya bacakan. Sebentar, saya balikan dulu kamera saya. Sebentar. Saya balikan dulu kamera saya, Bang. Anda bilang Tahu. saya salah tafsir. Sungguh Anda nekat yang nyata ini kalau begini caranya. Sebentar. Dan tiadalah kamu itu, melainkan kamu adalah orang-orang yang nekat. Dan sungguh orang yang nekat itu ialah mereka yang sudah ditunjukkan dalil tetapi masih menolak. Dan tiadalah mereka itu, tempat mereka tiada lain adalah di halusinasi. Baik, saya akan tampilkan nih ya. Iya. Bentar bang, ini Arab. Memang Sebentar, ada. pelan-pelan bang, pelan-pelan. Ini Arabnya, sudah? Ya, saya bacakan di sini. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, jika seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaknya ia beristinsar atau memasukkan air ke hidungnya untuk kemudian dikeluarkan sebanyak 3 kali. Karena apa di sini? Adakah di sini disebutkan supaya bersih? Karena apa di situ? Karena supaya bersih? Karena apa? Nih, karena setan-setan tidur malam di lubang hidungnya. Jadi jangan Anda bilang biar bersih. Tidak ada, karena setan-setan bermalam di hidung. Nah makanya saya bilang, artinya kalian semalam bermalam dengan setan. Betul? Kalau saya tidak, Bang Edis. Berarti Anda saya tidak mau percaya dengan Muhammad. Mau bicara dulu. Silakan. Coba, Edis. Silakan. Kalau orang yang tidak bersalat, itu tidak akan cuci hidung. Karena itu tidak bisa membersihkan. Soalnya itu sebagian dari iman, Edis. Bukan hanya pagi-pagi, Edis. Sholat duhur aja cuci hidung. Asar cuci hidung. Itu bukan setan yang dibuang. Karena, loh, ini berarti omongan Muhammad salah. Gimana? Berarti omongan Muhammad salah. Bukan salah. Sebenarnya Berarti ada itu setan nggak bermalam itu di situ? Termasuk kotoran. Iya, berarti Setan itu ada setan termasuk bermalam di kotoran. situ nggak? Nggak ada. Nggak Loh, ini ada. hadisnya yang barusan saya bilangin. Udah dibuang kalau ada. Itu setan namanya termasuk kotoran gitu. Makanya Maka kamu termasuk orang-orang yang mendustakan. Dan tahukah itu. kamu orang-orang yang mendustakan itu? Makanya Yaitu mereka yang ketika dibacakan kepadanya hadis, mereka menolaknya. wah, bukan itu. Sungguh Ini kamu dulu, Edis. akan Kalau- menerima azab yang pedih. Wah, Loh, salah, ini Edis, sudah saya salah. bacakan
ayatnya bahwasanya Memang. setan bermalam di situ. Memang itu dibilang setan sebagai kotoran biar kita Nggak ada bang di sini kotoran bang, nggak ada. kamu makanya Bang, saya bacain satu kali lagi ya, saya bacakan. tahu kalau Hendaknya hadisnya- dia hadisnya memang beristinsar, begitu, Edis. memasukkan air ke hidungnya, kemudian dikeluarkan sebanyak 3 kali. Nggak ada di sini bang, karena ada upil nggak ada, karena ada kotoran nggak ada, karena setan-setan tidur di lubang hidungnya. Itu nongkrong Edis, nongkrong. Masa kamu tiap pagi mau sholat subuh, mau duhur, itu semua udah Loh itu ada. Muhammad yang ngomong. Memang Nabi Muhammad itu ngomong. Berarti dia bohong? Hah? Berarti dia bohong. Nabi Muhammad enggak, mana ada Berarti Nabi benar Muhammad. setan bermalam di hidung. Enggak, kalau berbahasa enggak. Nongkrong itu, Edis. Nongkrong. Ketombean saya ngomong sama kamu kayak begini. Nongkrong. Aduh, tambah Coba lagi. aja. Coba Aduh, aja, nanti Edis. saya tambah ini anggaran buat sampel. Ketombean saya ngomong sama kamu nih, ketombean. Salah. Aduh. Ketombean bang. Itu Aduh, sebagai- Mas Prabu, coba aduh. kamu Jangan dilanjutkan bang, jangan dilanjutkan. Makin dilanjutkan makin banyak ketombe. Gimana sih? Orang Muhammad yang bilang setan bermalam di hidung. Berarti siapa yang benar? Aduh, berat saudara-saudara. Oke, kita kasih naik lagi ya. Ada M. Syamsuri. Selamat pagi M. Syamsuri. Selamat datang di kajian subuh Edis TV. Satu-satunya kajian subuh yang pembawa acaranya orang Karesteng. Silakan nyalakan kamera Anda. Sebentar. M. Syamsuri. Ya, sebentar. Halo? Baik, karena tidak ada jawaban, kita turunkan ya. Cek. Kita kasih naik lagi ada Beli 4905. Beli 4905. Saya heran loh, kita ini diskusi ya, bukan ngapa-ngapain, dibantah saja. Silakan. BLI 4905. Selamat pagi. Selamat pagi bang, silakan nyalakan kamera bang. Silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Oke bang, ntar bang. Ya, abang Muslim bang? Saya non Muslim sebelumnya, tapi udah masuk Muslim tahun Oh udah 2015. masuk Islam, luar biasa. Tadinya dari apa bang? Saya dari Hindu. Dari Hindu, tadinya Hindu kemudian masuk Islam. Waktu di Hindu setan tidak pernah tidur di hidung Anda. Waktu jadi Islam setan tidur di hidung Anda. Betul? Gimana bang? Waktu di Hindu, setan tidak tidur di hidungmu. Tapi semenjak jadi Islam, setan bermalam di hidungmu, betul? Kalau saya untuk mempelajari bang ya, yang kenapa emang saya di Muslim kurang begitu mendalami, bukan kurang mendalami, tapi masih beradaptasi. Oke, baik. Baik, kita obrol ya. Nih, saya tunjukkan hadisnya ya bang ya. Ya beli ya. Udah bang, saya udah nonton 1 jam yang lalu. Oh sudah nonton, oke beli. Ya, jadi begini beli. Jadi Anda sudah mengakui bahwasanya setan bermalam di hidungnya orang Islam? Kalau secara dari Bang Edis sudah melihatkan ke para penonton 4, ya ini ya penontonnya Bang Edis, tidak ada yang bilang tidak bohong karena sudah ada di situ, sudah ditampilkan. Artinya betul ya bahwa setan bermalam di hidungnya orang Islam, betul? Iya, kalau secara saya lihat dari itu kan juga orang mungkin dari sononya ya Bang ya. Saya enggak tahu yang buat itu arti atau kata-kata, jangan juga kan saya masih beradaptasi di Muslim. Tapi bagi saya Muslim itu indah, Islam itu indah Bang. Jadi keindahan itu Begini bang, kita tidak bicara gini, kita tidak bicara Islam itu indah, karena kalau kita berbicara perspektif orang beda-beda bang.
Itu menurut abang Islam itu indah. Menurut korban-korban bom Bali enggak bang, enggak seperti itu. Jadi gini bang, maksud saya kita itu jangan membicarakan perspektif pribadi kita. Nanti itu namanya debat kusir. Seperti dua anak SD yang berdebat, bapak saya keren. Enggak, bapak saya keren, bapak kamu enggak keren, kerenan bapak saya. Nah itu namanya debat kusir bang. Nah, makanya kita mengkaji hal-hal yang bersifat ilmiah dan akademis. Nah, tadi Anda sudah mengakui bahwa setan bermalam di hidungnya orang Islam, betul? Betul, secara saya lihat tadi, betul. Nah, makanya Bang, makanya saya bilang Jadi Bang. gini Bang, mohon maaf ya, saya setiap kalau secara etika Abang mengundang tamu, berarti kan juga Abang sebagai tuan rumah kan harus mengasih kesempatan untuk komunikasi, untuk menjawab dasar apa yang sudah soal ada setan di lubang hidung orang Muslim. Jadi kan kami tamu, jadi kasihlah kesempatan abangku. Silakan Jadi, Bang. Iya, tapi meskipun dikasih kesempatan, tapi jangan bahas perspektif pribadi, bahas yang sedang kita bahas gitu loh Bang. Silakan. ya, kalau saya di poinnya Bang, di poinnya. Jadi gini Bang, Abang, mohon maaf tadi saya baru datang. Abang bilang sebelum agama Muslim, saya kan di Hindu. Abang tadi mengatakan bahwasannya Hindu, kalau saya masih di Hindu secara tidak langsung ya. Bukan, saya tanya, waktu Anda di Hindu, adakah setan bermalam di hidung Anda? Kalau menurut Abang dengan dasar apa menyampaikan seperti itu? Karena ketika Anda Muslim, setan bermalam di hidungmu. Makanya saya tanya waktu di Hindu seperti itu atau tidak? Jadi gini, Ya, Pak. Abang sebelum menyampaikan yang Abang sudah sampaikan barusan Hindu itu dulu ada setan atau tidak. Jadi gini Bang, Abang jangan untuk melibatkan di pembukuan atau di pelajaran di mayoritas Muslim aja. Jadi gini Bang, saya mau menanyakan ke Abang host. Abang Edis sudah berapa agama yang sudah dipelajari? Iya kalau banyak agama, tapi yang paling khusus saya belajar Islam, Kristen, Yahudi. Yahudi. Oh. Jadi di sini pertanyaannya ada setan di lubang hidung orang Muslim. Coba Bang saya agak-agak gini karena panjang. Coba dibacain lagi. Saya bacakan ya, bacakan. Ya. Baik, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, jika seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaklah dia beristinsar atau memasukkan air ke hidungnya untuk kemudian dikeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Karena setan-setan tidur malam di lubang hidungnya. Tidur di lubang hidungnya Ya. itu setiap apa namanya? Berarti setiap 5 waktu ya? Loh, ya tanya Muhammad Bang, intinya di sini karena mereka menghirup air 3 kali waktu bangun pagi itu karena setan bermalam di situ. Intinya setan bermalam di situ, betul? Oh betul, berarti di subuh ya patokannya yang saya pelajari di subuh, di pagi hari kan? Kayak kalau dari sini. Bagi Contoh- yang bangun pagi nih, jika seorang di antara kalian bangun tidurnya, di sini nggak dikasih tahu bangun tidurnya malam atau pagi. Hendaknya dia karena setan bermalam di sana. Di hidungnya itu. lubangnya. Di situ ada ndak terjemahannya wudhu Bang? Atau abang saja yang baca nih. Nih, ya. Enggak, Saya balik. saya nanya Bukan, ke saya balik. abang. Masalahnya abang gini loh. Ini banyak muslim yang mengira saya mengada-ngada, Bang. Sebentar, Enggak, Bang, ya Bang, nih. begini. Saya tampilkan Saya saja, Bang, nih ya, saya tampilkan. Banyak muslim mengira yang mengada-ngada. Nih ya, saya tampilkan di layar nih. Nih, Bang ya, nih. Nih ya. Ini Arabnya. Abang bisa baca Arabnya? Saya masih belajar kalau untuk Oke, Arab. baik, kita baca terjemahnya saja nih, Bang ya nih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi bersabda. Ini Nabi, Bang. Hati-hati, Bang. Nabi. Iya. Jangan Anda macam-macam dengan Nabi ya, Bang ya. Ini Nabi yang ngomong. Nah. Nih. Nabi nih, apabila salah seorang kalian bangun tidur,
hendaklah ia menyemburkan air dari hidungnya Stop. 3 kali. Stop, Bang. Menyemburkan air, sebelum menyemburkan air itu ada kata-kata wudhu enggak di situ? Nggak ada di sini wudhu, Bang. Enggak ada ya kan? Nggak ada. Berarti real kan? Nggak ada. Jadi orang muslim, Abang. Jangan Bukan, intinya Abang- gini Bang, yang saya bahas tuh begini. Ah, 3 oke. kali karena apa? Karena setan bermalam di hidungnya. Intinya adalah setan itu bermalam di hidung kalian, Bang. Nah, Makanya saya oke, bilang saya kalian jawab, semalam Abang. tidur dengan setan. Betul nggak? Oke, saya jawab, Abang. Tidur di Di hidung, di rongga hidungnya. coba di situ ada titik atau coba, Bang, tadi, Bang. Bang, itu sudah diterjemahkan dan hadisnya Iya, itu Bang, sudah tunggu. mutawatir, Bang. Oke, sudah. Jangan lagi kita berkutat-kutat, Bang. Kalau Nah, Abang mualaf, begini, memang Abang. Abang belum tahu itu. Coba Abang tahu itu duluan. Pasti Nah, Abang nggak jadi begini, Abang. mualaf gitu loh. Iya. Mohon Nah, maaf ya. sekarang begini intinya, kalau Anda intinya. percaya dengan hadis itu, maka kesimpulannya orang Islam tidur bermalam dengan setan, betul? Nah, jadi gini, Abangku. Sebentar mohon dulu Bang, maaf saya ya. tanya dulu Bang. Kalau Abang percaya dengan itu, artinya Muslim kalau tidur, dia tidur bersama dengan setan, betul? Tapi di situ, Abang, ndak ada kata-kata wudhu. Bukan masalah wudhunya, Bang. Saya bilang ada setan bermalam di situ. Betul nggak? Abang kasih kesempatan saya dulu. Mohon Silakan. maaf sebesar-besarnya. Mohon maaf. Silakan. Nah, gini Abangku ya. Abang mengambil secara tidak langsung, Abang mengambil kalimat yang terakhir, titik orang Islam. Coba Abang di situ baca setiap yang disampaikan tadi, yang sudah diperlihatkan ke Abang, ke saya ataupun ke followernya Abang. Di situ tidak ada kata-kata setiap orang Muslim wudhu menghirup air 3 kali, ada setan tidur di dalam hidung. Tidak ada Bang di situ wudhu itu tidak ada. Bang, Jadi- di sini dikatakan barang siapa apabila salah seorang di antara kalian tidur, Oke, ya kan? tidur. Hendaklah bangun tidur maksudnya, bangun tidur, hendaklah ia menyemburkan air dari hidungnya 3 kali. Kenapa 3 Nah, kali nggak dasar dijelaskan apa? di sini? Ntar dulu, dasar apa dia menyemburkan air? Contoh Bang ya. Iya tanya sama Muhammad, Bang. Poinnya itu adalah karena gini, setan gini. bermalam di sana. Orang Muslim Bang, di situ kan di pagi hari. Non Muslim juga setiap pagi cuci muka Bang. Bersihin bekas kita ada kotoran, kita selama di jalan, aktivitas, kita tidur. Pagi hari kita tetap Bang bersihin, nggak harus wudhu. Abang Iya, melibatkan alasannya wudhu. karena apa? Nah di situ coba Abang baca ulang. Karena Ada setan nggak, bermalam di situ. Enggak secara langsung Abang itu melibatkan orang Muslim. Loh, Wudhunya yang orang Muslim disuruh sama. itu orang Muslim, Bang. Kalau orang Ya, Kristen paham. di dalam iman Ya, kami, seseorang yang menerima roh Tuhan, ketika roh Tuhan itu hinggap atau menguasai seseorang, tinggal di hati seseorang, maka roh Ya. daripada setan, roh jahat itu tidak tinggal padanya. Nah, ya gini kalian Abangku. walaupun kalian Muslim, tiap malam setan tidur di situ di hidung kalian, betul? Nah, jadi kalau Abang pingin tahu dengan secara logika, saya nggak bawa agama non Muslim atau Muslim. Saya nggak memaksakan host atau Abang sebagai yang punya rumah di sini. Saya terima kasih sebanyak-banyaknya udah dinaikin. Tapi Bang, mohon maaf, kalau kami dari hati menjalankan, nggak ada unsur. Saya masuk Muslim nggak ada unsur. Dari apa nggak Bang, ada. saya sudah menunggu Karena- serius-serius pikir abang mau bahas ini. Iya, Bang, saya jangan bahas- begini loh, Bang, jangan gini loh. Iya. Intinya Poinnya Muhammad kan begini, sudah Bang. bilang Saya- begitu. Oke, Bahwa saya setan langsung bermalam jawab di hidung, poinnya. betul. Ya, betul Abang. Nah, Tapi setan itu- bermalam di hidung. Nah, sekarang begini, Nah, kalau setan bermalam setan di emang- hidung, stop. Abang gini, kasih kesempatan saya. Emang saya baca sampai 2 kali. Emang setan emang tidur di dalam hidung. Manusia di seluruh dunia ini, Bang, banyak agama non Muslim, Hindu, Buddha, ya kan, Kristen banyak Bang gitu. Tapi di situ tidak dilibatkan
yang tadi hadisnya tidak dilibatkan orang muslim lagi wudhu, nggak ada bang. Non muslim pun bangun tidur tetap pasti cuci muka, air tidak secara langsung masuk abang. Kayak gitu, cuma abang mengambil kesimpulannya paling kata-kata yang paling bawah. Oke lah, gini aja bang, gini. Orang muslim. Bang, saya tanya dulu satu kali lagi. Benar tidak? Sebelum abang Tita tadi ngobrol panjang lebar, tadi benar nggak abang mengatakan saya belum terlalu mendalam agama Islam? Betul? Tadi bilang Ya, begitu? Oke. betul. Karena belum terlalu mendalam ngomong apa tentang agama Islam. Tapi Jadi kan kalau di abang sini bicara, tapi kan di sini Jabodetabek siapa aja boleh naik. iya, Mempertanyakan di sini masalahnya orang abang sudah muslim. membuat pengakuan tidak mengerti agama Islam. Kalau tidak mengerti agama Islam, Bang, saya akan bacakan saya- satu surat. Mohon maaf. Mau saya Mohon bacakan maaf, satu saya surat? tidak ada kata-kata bilang apa yang abang sampaikan tadi. Saya belum Saya terlalu masih mengerti bermayoritas ajaran agama sama- Islam, betul? Gimana? Tadi abang bilang saya belum terlalu mengerti ajaran agama Islam, betul? Saya mu'alaf, saya masih belajar di Muslim. Bedain bang antara belajar. Oke, berarti abang sama- mengerti ajaran agama Islam. Saya belajar. Saya karena sudah status orang Muslim. Oke, baik. Jadi, Sekarang menurut kata- hadis ini Ah. setan bermalam di hidung, betul? Oke. Gini aja bang, secara tidak Bang, langsung singkat, atau- singkat. Menurut Singkat. hadis ini setan bermalam di lubang hidung, betul? Betul. Oke, artinya semalam Anda Karena tidur bersama dengan abang- setan, betul? Karena abang mengambil kesimpulannya kata-kata yang dibawah. Bang, sekarang saya tanya, benar Ah. tidak semalam, ini kan udah pagi nih, Ya, tadi malam abang tidur dengan setan, bener nggak? kalau tidur sama setan, saya manusia biasa, nggak sadar bang. Iya, Tapi bukan kalau- masalah Anda sadar Ah. itu nggak sadar. Menurut Muhammad, Anda tidur dengan setan. Setan tidur di ruang hidung, betul? Ya, kalau di hadisnya seorang Nah, muslim, iya. hadis pembelajaran muslim, ya. Tapi di Lalu sini- Anda mengambilnya, kemudian mencuci saya hidungnya boleh nanya, supaya setannya keluar dari situ. Nah, besok setannya datang lagi nggak? Nggak, gini abang bangun tidur cuci muka nggak di pagi hari? Sebentar dulu, Bang. Benar tidak besok itu setannya aja. datang lagi? Pasti datang kalau Pasti abang datang lagi. Makanya saya bilang, Bang. datang Bang, lagi kalau sampai abang kapan setannya berputar. berhenti? Sampai kapan setannya berhenti? Selama abang juga setiap pagi nggak cuci muka. Nah, begitu. Selama Anda jadi orang Islam, Bang, itu jawabannya. Enggak, karena di situ disebutinya bukan air wudhu, Bang. Nah, gitu. Oke lah, ya intinya biarlah netizen yang menanggapi ya, Bang ya. Ya, Pak Bangku, Oke. terima kasih ya, Bang. Sama-sama, Bang. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Oke. Selamat pagi, sampai ketemu lagi di kajian subuh Edis TV. Ya. Berat ini saudara-saudara ya. Ketika saya bacakan hadisnya, dianya masih ngeles-ngeles. Saya heran ya, saya heran. Oke, kita kasih naik ada Cani doang. Ya, selamat pagi Cani doang. Selamat datang di kajian subuh. Tapi sekarang tidak subuh lagi. Oke, kita kasih naik Sema. Selamat pagi Sema, selamat datang di kajian subuh Edis TV. Satu-satunya kajian subuh yang pembawa acaranya adalah orang Kristen. Silakan. Sema. Sema. Macet, saudara-saudara. Macet, saudara-saudara. Iya, teman-teman sekali lagi ya, jangan lupa follow, jangan lupa tap-tap layar, dan jangan lupa juga teman-teman absen hadir di 4.3 ya, teman-teman ya. Kita siarannya awal ya, karena spesial ini bulan puasa ya. Jadi kepada teman-teman yang sering nonton kajian subuh di TV ya, kalian tidak akan mendapatkan ilmu ini pasti. Tapi kalau kalian nonton kajian subuhnya di sini, kalian akan mendapatkan informasi-informasi yang cetar membahana. Oke, kita kasih naik lagi ada Wardi Kurniawan. Ya, Wardi Kurniawan, selamat pagi. Wardi Kurniawan. Iya.
Ya, selamat pagi Wardi Kurniawan, selamat datang di kajian subuh Edis TV, satu-satunya kajian subuh yang pembawa acaranya adalah orang Kristen. Silakan nyalakan kamera Anda. Silakan nyalakan kamera Anda. Silakan nyalakan kamera Anda. Oke, baik, karena Anda sudah malu menunjukkan diri Anda sebagai muslim, jadi kita turunkan saja di bawah. Iya teman-teman ya, mungkin teman-teman sudah pada ngantuk-ngantuk karena semalaman begadang. Karena nampak-nampaknya saya perhatikan bahwa kalian hanya pindah jam tayang. Yang seharusnya kalian beraktivitas di siang hari, sekarang kalian beraktivitas di malam hari. Saya curiga ini ya, apakah ini pindah jam makan atau bagaimana? Atau pindah jam kehidupan ya, biasanya Anda siang makan lalu malam makan. Ya, semoga Anda tidak pindah jam makan ya, tidak pindah jam makan. Oke. Baik, kita kasih naik ada Babe. Waduh, terpental lagi dia, saudara-saudara. Kita kasih nama ada BP Nelatif. BP Nelatif, silakan nyalakan kamera Anda. Halo? BP Nelatif, silahkan nyalakan kamera Anda. Apakah Anda masih di sana? Halo? Iya, begitu dia. Iya. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi Bang Latif. Ya, selamat datang di kajian subuh Edis TV, satu-satunya kajian subuh yang pembawa acaranya bukan orang Islam alias orang Kristen. Iya, Latif. Bagaimana ini Latif? Bagaimana tidur semalaman dengan setan? Betul. Betul sekali. Ketika setan, lubang hidung Anda sudah Anda bersihkan, besok setan datang lagi, betul? Betul. Betul. Dan besoknya datang lagi dan datang lagi, betul? Betul. Nah, kalau seperti itu, kenapa Anda seolah-olah Anda itu seperti tukang bersih-bersih tempat tidur setan? Ya karena setan itu untuk pergi. Gimana? Karena setan itu untuk pergi. Setan kalau bersih pergi. Setan kalau pergi terus datang lagi. Kalau hidung kita bersih itu setan pergi. Dia Kalau senangnya yang hidung kita kotor-kotor. bersih, setan pergi. Iya. Kalau hidung kita mau tidur bersihin air wudhu, ya itu setan nggak datang. Dalilnya di mana? Ya dalilnya karena kita waktu itu nggak air wudhu. Di mana ayatnya, di mana hadisnya dong? Maka dari itulah. Jadi kita ambil sisi positifnya. Jangan Hadisnya di mana, Terima kasih. Latif? Assalamualaikum. Kok kabur? Makasih kabur. Aduh, kabur dia sudah. Di mana ada ayatnya yang bilang kalau bersih setan gak datang lagi? Di mana? Jadi teman-teman, ketika Anda mempelajari agama Islam, memang akan banyak informasi-informasi yang sangat luar biasa, ya. Sangat luar biasa informasi ini ya teman-teman ya. Setan bermalam di hidung. Ya kan? Itu kan informasi yang sangat luar biasa. Kemudian tembakau itu berasal dari kencing setan. Ya kan? Apalagi setan punya tanduk juga kan? Setan ada tanduknya. Kalau setan itu makan pakai tangan kiri. Ya. Jadi kalau kalian ingin tahu ya ilmu-ilmu tentang setan ya, bahasanya mungkin persetanan ya, boleh Anda naik ke sini ya. Silakan. Kalau Anda ingin mengetahui ilmu tentang persetanan ya, setan itu makannya pakai tangan apa ya, nanti boleh Anda naik ke sini. Ya. Jangan marah-marah yang di kolom komentar itu loh. Yang di kolom komentar jangan marah-marah. Saya ingin mengajarkan kalian bahwasannya di dalam agama Islam itu ada informasi-informasi itu. Setan makan pakai tangan kiri. Selama ini kamu kan gak pernah dengar kok, kamu marah-marah gimana sih? Jangan marah. Ya. Seperti itu ya. Oke, kita kasih naik ada Al-Safi'i. Selamat datang Al-Safi'i.
Halo, Al Safi'i. Halo, Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Silakan. apakah Anda ini betul-betul seorang Saya kasih Kristen? undangan untuk menyalakan kamera. Silakan. Apakah Anda ini betul-betul seorang Kristen? Ya, silakan nyalakan kamera dulu, Bang. Baru Anda bicara. Silakan. Jawab dulu Bang, apakah Anda seorang Kristen? Baik. Kita turunkan saja ya, teman-teman ya. Kita kasih naik lagi. Ada Sadarilah Gia. Sadarilah Gia. Sadarilah Giawa. Ya, selamat pagi. Silakan nyalakan kamera Anda. Sadarilah Giawa. Halo? Ya, halo. Ya, silakan nyalakan kamera. Mari kita mulai diskusi, tapi silakan nyalakan kamera Anda dulu. Sadarilah. Saya bukan Baik Muslim. ya, kita turunkan. Kita kasih naik lagi. Ada Nabila. Nabila. Selamat pagi Nabila. Selamat datang di kajian subuh Edis TV. Satu-satunya kajian subuh yang pembawa acaranya adalah orang Kristen. Silakan Nabila, nyalakan kamera Anda. Kan Anda? Nabila. Macet lagi, dor. Ini kenapa sih teman-teman? Kan sudah saya bilang kalau kalian naik kemari, tapi kalian grogi, tidak punya ilmu, boleh didampingi Ustadz. Ya, yuk. Katanya fitnah katanya. Kok fitnah dari mana? Di mana fitnahnya? Aduh, berat sekali saya dibilang fitnah. Di mana fitnahnya saya? Setan makan pakai tangan kiri, saya dibilangin fitnah. Kok dibilangin fitnah? Ayo, F Gepeng. Silakan nyalakan kamera Anda, F Gepeng. Halo? Halo? Baik, sudah menjadi batu hitam dia. Kita turunkan dia di bawah, saudara-saudara. Gini loh teman-teman ya. Ketika saya menyampaikan fakta, kenapa saya itu dibilang penistaan? Kenapa saya dibilang penistaan? Ketika saya menyampaikan fakta bahwasanya setan makan pakai tangan kiri, tembakau itu terbuat dari kencing setan, ya kan? Lalu setan tidur di lubang hidung. Saya dibilang katanya penistaan. Sungguh kamu orang-orang nekat yang nyata menyatakan saya penista agama. Ya, Asep Kuncir. Asep Kucir. Selamat pagi Asep Kucir. Selamat datang di kajian subuh Edis TV. Satu-satunya kajian subuh yang... Waduh, malah. Teman-teman, apakah siaran ini terlalu berat? Teman-teman, sehingga banyak yang kena mental. Oke, Imran. Oh, Calvinsius. Calvinsius, waduh, Calvinsius dia lari, saudara-saudara. Oke, toko dakwah. Ini kayaknya udah pernah datang. Iya, silakan toko dakwah. Iya. Selamat pagi, toko dakwah. Selamat datang di kajian subuh Edis TV. Satu-satunya kajian subuh pagi, Ajis. yang pembawa acaranya adalah orang Kristen. Silakan nyalakan kamera Anda. Ya. Sudah? Mana ini kamera Anda ini? Nah, begitu dong. Ya. Bagaimana, Bang? Ya. Apakah Apanya saya ini yang- bohong ketika saya bilang setan itu makan pakai tangan kiri? Pernah lihat setan makan? Itu Muhammad yang bilang. Coba tunjukin, hadisnya tunjukin. Oh, berat saudara-saudara. Berarti Anda meragukan Muhammad nih? Tidak, saya tidak meragukan. Coba saya minta tunjukin. Apa itu hadisnya termasuk maudhu? Apa hadisnya termasuk dhaif? Baik ya, setan makan pakai tangan kiri. Kalau yang nyampaikan orang Kristen, mereka tidak percaya.
Tunjukkan dulu. Kalau yang nyampaikan orang Muslim, mereka percaya. Baik, baik ya. Tunjukkan dulu. Karena dari dulu orang Kristen itu seperti itu. Lu begitu Suka ya, mendoakan saudara-saudara. hadis, suka Oke. memalsukan hadis. Dibilang Bahkan saya kitab pun memalsukan dipalsukan. hadis, saudara-saudara. Baik, Bahkan kitab pun dipalsukan. baik, 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 baik. Dengarkan ya, dengarkan, dengarkan. Rasulullah bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul bi Oh, yaminihi." itu Jika seorang Wahabi. maka hendaknya makan dengan tangan Itu kanan. Wahabi. Wa idza syariba falyashrab bi yaminihi. Kalau dia Itu minum, Wahabi. hendaknya minum dengan tangan kiri. Bagaimana, Bang? Itu Wahabi. Wahabi, Dia- saudara-saudara. Berarti sesat. Berarti Kamu dia ngerti sesat. nggak? Kamu ngerti enggak? Ya, baik. Islam itu Kita Islam tampilkan itu ya. terpecah jadi 73 golongan. Bang Edis. Mm-mm. Kalau enggak paham agama Islam, jangan sok paham. Baik, kita Jangan tampilkan hadisnya ya, mematah-matahkan. saudara-saudara ya. Kita tampilkan hadisnya. Ya, Baik. baca Arabnya. Baca Arab. Baik. Loh, kenapa harus Arab-Arab? Loh, kamu ngerti nggak? Oke, baik ya, Antara baik. Arab Baik. yang dikehendaki Arab sama terjemah itu terkadang beda. Baik, sabar ya, sabar. Sebentar, kita akan tampilkan saja hadisnya ya, bahwasanya setan makan pakai tangan kiri ya. Jadi hari ini kita khusus membahas ilmu tentang persetanan ya, karena kan konon Iya. kabarnya bulan puasa setan itu dirantai, tapi bulan puasa apalagi menjelang lebaran kriminalitas meningkat. Baik. Kita Iya, karena ini kasih saya sedang ada satu setan yang nggak dirantai ini depan saya ini. cie cie cie. Hihihi. Sudah putus asa, saudara-saudara ya. Lo kok putus asa? Baik. Buktikan dulu. Sebentar, sebentar. Baik, nih ya saya tampilkan. Saya Baca. tampilkan. Kita balikkan dulu layarnya. Mereka ini tidak percaya dengan Muhammad, saudara. Jadi kita yang menyuruh mereka percaya sama Muhammad, saudara-saudara. Baca, Sungguh baca, beban baca, yang baca. nyata bagi kita. Nih, Baca. coba dibacakan, Bang. Baca dong. Nih, saya bacakan ya. Nih. Jika seseorang di antara kalian makan, maka hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. Ya. Jika minum, maka hendaknya juga minum dengan tangan kanannya. Karena Ya. setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya pula. Hadis riwayat Muslim nomor 2020 bab adab makan dan Paham minum nggak? dan hukumnya, Itu, saudara-saudara. Edis, itu yang kamu baca itu terjemahannya. bukan Beda, baca Arabnya. takdirnya. Artikan Arabnya ya. Dalam bahasa Arab, artikan dalam Arabnya. Arab itu nanti ada Ya, pentahun artikan lagi. Arabnya, artikan Arabnya. Arabnya artikan. Apa? Kamera kamu jelek, tidak kelihatan itu. Ya sudah, sini nih, udah jelas nih, yuk. Baca coba, bisa enggak baca? Aduh, saudara-saudara, Anda. malah menjadi ajang Ayo. lomba baca, saudara-saudara. Makanya saya Bisa. bilang sekalipun Coba. kita sampaikan. Eh, Oke, mungkin kamu nggak percaya Coba itu. lihat. Sebentar, mungkin kamu nggak percaya itu Coba nih. lihat. Nih, ini lihat ya, Tidak nih, percaya dengarkan, siapa? dengarkan, sebentar, dengarkan, nih, dengar ya, nih. Edis, itu golongan Wahabi, Edis. Jika seorang makan, Astagfirullahaladzim, tidak percaya ini orang. idza syariba Seperti aliran kamu juga itu, Edis. Oh, minum dan makan pakai tangan kanan, pakai tangan. Anda tidak Edis, percaya, itu saudara-saudara. Versi terjemahan itu versi terjemahan. Oke, yang aslinya gimana? Kamu Coba bilang buka itu lagi versi ya. terjemahan. Lagi. Oke, baik, Buka terjemahannya lagi salah. Arab Coba tadi. artikan dengan benar. Kalau begitu, yuk. Buka lagi Arabnya tadi itu, buka lagi. Ah, buka tadi lagi. saya suruh Anda baca, Anda tidak mau, malah lomba-lomba Buka baca. lagi. Sekarang sudah saya tutup kameranya, malah Anda Buka. ngomong-ngomong lagi. Bukan, kamu nggak bisa bahasa Arab, masalahnya di. Dan Gimana? sungguh Anda Loh, itu termasuk bukan. kaum yang nekat. Yang nggak percaya. Dan tahukah Saya kamu percaya apakah dengan itu hadisnya kaum-kaum Nabi yang Muhammad. nekat? Saya Yaitu percaya, mereka sangat yang sudah kita percaya, tunjukkan Edis. dalilnya tapi tetap saja mengingkarinya. Dan Coba tempat buka mereka dulu. itu tiada lain Buka adalah dulu. kolam comberan. Buka. Oh, gimana Buka, kamu Tis. mengatakan seperti itu? Sudah saya tunjukkan dalilnya. Kamu nggak ngerti bahasa Arab. Oke, Jadi jangan sekarang sosok bisa sekarang bahasa gimana Arab. yang benernya?
Buka lagi dong. Oke, baik. Ini terakhir ya. Awas nanti kalau kau tidak mengartikannya nanti. Kita sudah suruh buka tadi, kau suruh saya baca-baca. Baik nih. Bentar. Kita tampilkan lagi. Mana kamu itu? Bentar ya, sabar. Nah ini. Saya bukakan kamera saya dulu. Nah, baik tuh, silakan. Idza akala ahadukum falyakul biyamini. Apa artinya? Akala itu artinya telah makan. Itu fi'il madhi. Kamu ndak ngerti fi'il Ya madhi? artikan Kasihan kan saja, kamu. artikan saja bahasa Indonesianya apa. Jangan mutar-mutar. Ayo, artikan. Ketika salah satu di antara kamu hendak makan, falyakul, maka makanlah biyaminihi, dengan tangan kanan. Wa idza syariba falyashrab biyamini. Fa inna syaitan ya'kulu bishimali. Itu artinya setan itu berada di tempat-tempat yang kotor, Edis. Nggak nyambung. Apa hubungannya setan berasal dari tempat yang kotor? Aduh, sungguh kamu nipu yang nyata. Coba, sebentar. Nih, sebentar nih. Kamu nggak ngerti pentakwilannya. Coba sebentar nih, ayo. sekarang. Bacakan Coba artikan nih, artikan. Saya kan bilang antara arti sama pentakwilan nanti Masa akan berbeda, makanlah Edis. kamu pakai tangan Loh. kanan karena setan berada di tempat yang kotor. Ini betul. Enggak Kok nggak begitu. nyambung Yang kamu dimaksud- itu yang tidak dimaksud nyambung. sama dengan Edis, Berat sama dengan seperti ini. saudara-saudara. Sama dengan seperti ini. Ada bahasa Indonesia, tapi kadang kita perlu mengartikan dengan bahasa Indonesia. Seperti contoh apa? Sastra bahasa. Tong kosong nyaring bunyinya seperti Edis ini misalkan. Tong Sekarang saya kosong tanya, tong kosong- sekarang saya Tunggu tanya, dulu, Edis, jangan dipotong apa dulu. hubungannya kamu Ya, makan pakai tangan jangan kanan, dipotong sesungguhnya dulu. setan berada di Jangan tempat yang dipotong kotor? Hubungannya dulu. apa? Jangan dipotong Hubungannya apa? dulu. Kamu punya adab ndak? Orang Kristen Silakan. punya adab ndak? Silakan. Ini nih pertanda punya sifat setan ya gini. Silakan. Oke, ada bahasa Indonesia yang terkadang kala kita perlu pentakwilan. Itu contoh Edis itu tong kosong nyaring bunyinya. Itu kan nanti ditakwil lagi itu. Oh, ternyata pentakwilannya Edis itu orang bodoh tapi merasa sok pintar kan begitu. Sudah? Iya sudah. Oke. Sama Jadi dengan sekarang, baik. simal. Sekarang begini. Simal dalam bahasa Arab, tunggu deh. Selesaikan dulu, Simal selesaikan. Bahasa Arab, secara konteks bahasa Arab itu adalah tangan kiri, ya, tangan kiri. Kemudian yamin itu adalah tangan kanan. Kemudian shimal itu diidentik dengan perkara-perkara yang kotor. Sehingga ketika saya mengeluarkan Edis dari dubur saya, kemudian saya cebok itu dengan tangan kiri. Seperti itu, Dis. Paham? Paham, Kudis? Sudah bisa gantian? Iya, kamu ndak bisa. Loh, kamu. tadi katanya suruh gantian. Sekarang siapa yang tidak punya adab? Coba. Sudah siap sekarang? Sudah siap saya gantian? Sudah. Jangan kena mental. Baik. Enggak. Saya sudah biasa. bilang. Sebenarnya ada satu apa namanya yang sangat terkenal di antara kalian. Jikalau ada seseorang membawa informasi kepada kalian, walaupun itu adalah orang tapir, janganlah kalian langsung menolaknya dan jangan pula kalian langsung mempercayainya, tetapi haruslah kalian memeriksanya. Betul? Nah, sekarang mentang-mentang saya tapir, bukan Anoa ya, makanya ketika saya membawa informasi langsung kamu tolak. Nah, sekarang tolong dengarkan. Ini Ustadz Farid, Firanda, ya Ustadz Firanda, dengarkan. Apa kata Ustadz Firanda? Dengarkan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi." Itu lagi. Maka hendaknya makan dengan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrab biyaminihi. Kalau dia minum, maka hendaknya minum dengan tangan kiri, minum dengan tangan kanannya. Syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Oke, itu Ustadz Firanda ya. Nah, sekarang kita lihat Ustadz lagi. Apakah hanya satu orang Ustadz? Dengar. Tolong kalau saya jangan kena mental, jangan gitu. Dengarkan nih ya. Saya juga Ustadz. Ya, dengarkan. Salah melarang kita
makan minum dengan tangan kiri. Kelihatannya Wahabi. La ta'kulu bishimal wa la tashrabu bishimal fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimal. Jangan kalian makan minum dengan tangan kiri. Kenapa? Karena kata Nabi, Nabi berbicara pasti dengan wahyu ya. Karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Loh kok Nabi tahu? Ya, Nabi kan dapat Nabi saudara. Nah, kamu tidak percaya dengan Muhammad. Berat saudara-saudara. Betul tidak setan makan pakai tangan kiri? Itu yang dibaca terjemahannya. Loh, ini Ustadz sudah ngomong. Dibilang saya terjemahannya lagi, saudara-saudara. Ini benar-benar. Terjemahan saja. Dengarkan. Kepala aing jadi pusing. Dengar dulu ini toko dakwah. Dengar, ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong adalah Ustadz. Oke, sekarang Ustadz Khalid Basalamah. Dengar, sekarang Ustadz Khalid Basalamah. Dengar. Dengar dulu, dengar. Gantian bicara. Gantian bicara. Dengarkan tadi kamu. Dengar dulu ini. Dengar, ini Ustadz Khalid Basalamah. Dengarkan dulu. Apa kata Ustadz Khalid Basalamah? Nih. Makan dengan tangan kiri. Minum dan makan dengan tangan kiri. Kata Nabi SAW, jangan makan dan minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Artinya kalau kita makan dan minum tangan kiri, syaitan mengambilnya. Syaitan dapat bagian. Dan Nabi larang kita ya. Pernah ada makanan jatuh, kemudian kata Nabi SAW, bersihkan. Kalau masih bisa dibersihin. Misalnya kue ini jatuh di lantai. Itu sudah jelas karena setan makan pakai tangan kiri. Kenapa kamu menolak ajaran Muhammad? Edis itu nampaknya dia ini adalah muslim-muslim yang itu Wahabi yang tidak mau dengan pentakwilan ulama. Berarti sesat dia? Iya, sesat dia itu. Sesat, saudara. Tidak percaya kamu itu. Ini Ustadz betulan, kamu Ustadz-ustadzan. Itu orang tidak mau pentakwilan ulama. Yang namanya orang Islam tentunya berpegang pada Al-Quran, hadis, dan ulama dan kias hadis. Loh, ini bukan dan ulama, ini Ustadz Khalid Basalamah ini. Berani kamu mengatakan. Oke, coba bilang. Ustadz Khalid Basalamah bilang sesat, bilang. Ustadz Basalamah itu sesat. Ustadz Firanda itu sesat. Ustadz Firanda? Sesat. Ustadz Firanda dan Ustadz Khalid Basalamah sesat? Iya. Coba bilang, coba kamu menyatakan, coba. Mereka itu golongan-golongan yang tidak mau pentakwilan daripada ulama. Sedangkan kata Nabi yang disebut dengan ahli sunnah wal jamaah itu adalah orang yang mengikuti Al-Quran, hadis, dan ijma'nya ulama dan mengikuti para sahabat. Oke, coba kamu bilang, coba kamu yang menyatakan. Nanti kamu rekam, kamu takut takut dia saudara. Padahal kata Muhammad, marilah kita menegakkan yang menegakkan. Kita akan menghancurkan nahi mungkar, betul enggak? Sekarang kamu suruh menegakkan nahi mungkar, menegakkan yang batil, menegakkan yang hak, dan menurunkan yang mungkar. Tapi kamu ketakutan. Coba bilang, kamu yang bilang sendiri, ayo. Coba kamu yang bilang sendiri. Coba kamu sendiri bilang, Ustadz Firanda dan Ustadz Khalid Basalamah. Coba kamu yang bilang. Apa? Kamu yang bilang tadi itu tidak mau pentakwilan ulama. Kok kamu jadi melempem? Takut kamu didatangin Wahabi? Takut dia sama Wahabi. Takut sama Wahabi dia saudara. Takut sama Wahabi. Takut sama. Coba bilang apa? Coba bilang Ustadz Firanda dan Khalid Basalamah. Coba bilang. Coba kamu bilang kamu sesat. Coba kamu bilang Ustadz Khalid Basalamah dan Ustadz Firanda tadi bilang. Kamu sesat. Takut dia saudara-saudara. Ayo bilang. Orang yang punya ilmu sama tidak itu beda. Ini contoh. Enggak, saya cuma bilang. Saya pengen statementmu tadi kan kamu sudah bilang. Edis, nah sekarang coba kamu bilang tanpa intervensi dari saya. Ayo bilang. Ayo. Edis, dengarkan dulu. Katanya menegakkan yang apa namanya?
batil. Coba dengarkan dulu. Tapi kamu suruh mengatakan kok takut. Lu kok takut? Kamu yang Ya udah coba takut. bilang. Kamu tidak mau Coba bilang. mendengarkan. Coba bilang yuk. Coba bilang. Banyak pendeta sesat kan? Tidak berani dia, saudara. Kok tidak berani? Oke, Kamu baiklah. jangan Karena seperti kamu itu, ketakutan, kamu Loh, bermuka loh, loh. dua, Kamu ya. takut, kamu kalah sudah, Des. Kamu kalah. Oke, Sama sekarang Gus gini. Wafi aja kamu Sekarang begini. babak belur kamu. Mereka Sama yang Gus mengatakan Wafi bahwa kamu setan berapa makan kosong? pakai tangan kiri sesat nggak? Sama Gus Wafi saja kamu berapa kosong? Ya udah, Ayo. si Wapi Takut suruh kamu, sini takut. mana? Si Wapi Kamu suruh takut. sini. Kamu takut. Takut gimana? Orang mana takut? kamu Orang itu saya kalau ketemu berhadapan sama sama dia Gus diskusi, Wafi. kalau lari Kamu kayak Juma itu namanya ketika takut. Kamu itu ketika berhadapan sama Gus Wafi tidak ada apa-apanya, Dis. Itu Kamu kan cuma pendapat bisa kamu. mengadu Ya kalau domba. pendapat kamu ya sah-sah Kamu saja itu- namanya pendapat kamu. Kamu itu Gini, cuma toko bisa dakwah. mengadu Begini, domba. serius dulu kita, Bro. Bro, serius dulu kita. Kamu Gini. itu cuma mengadu domba, Dis. Tadi kan kamu bilang Kamu cuma umat mengadu Islam domba. terpecah menjadi 73 golongan. Hanya satu saja yang masuk surga. Betul? Kata siapa? Kapan saya bilang seperti itu? Jadi Muhammad nggak buktinya. bilang begitu. Coba rekam. Jadi Itu Muhammad ada nggak dua bilang versi begitu. hadis. Itu ada dua versi hadis, kalau enggak tahu kan bodoh kamu di. Dua versi lagi. Enggak tahu. Sudah Enggak diturutin tahu. mereka Ketahuan, lagi yang malsu-malsuin. Ketahuan, Berat nggak tahu, saudara-saudara. Kamu ketahuan bodoh. Sekarang gini lagi. Kamu ketahuan bodoh. Mengenai Kamu ilmu ketahuan persetanan, bodoh. dengar, di Itu dalam ada ilmu dua persetanan versi tentang hadis. setan, Ada hadis dengar, mengatakan, betul tidak cuma bahwasanya satu golongan, Anda sudah cuma ngomong satu terus, sudah golongan yang kejang. selamat Baik, ada mengatakan turun saja kalau begitu. dua golongan. Sudah kejang-kejang seperti itu, saudara-saudara. Jadi, saya itu hanya memutarkan apa kata ulama mereka. Setan makan pakai tangan kiri. Nih loh, nih. Jangan makan dengan tangan kiri. Minum dan makan dengan tangan kiri. Kata Nabi SAW, jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Tuh, karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Kok kamu saya bacakan gitu, kok kamu bilang saya yang sesat? Nih, apakah hanya itu saja? Masih ada lagi Ustadz yang lain. Mau mana lagi? Yang mana? Nih, Ustadz Firanda nih. Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi." Jika seorang makan, maka hendaknya makan dengan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrab biyaminihi. Kalau dia minum, maka hendaknya minum dengan tangan kiri, minum dengan tangan kanannya. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Akhraj Tuh, Muslim. setan makan dengan tangan kiri, minum juga dengan tangan kiri. Saya menyampaikan apa yang disampaikan Ustadz Firanda, kau bilang saya penista. Sungguh kamu orang yang nekat yang nyata. Ya, dia nggak boleh seperti itu. Kita kasih naik lagi ada, sebentar, kita kasih naik ada tambah nama. Saya menyampaikan hal yang benar, kalian bilang saya penista. Terima kasih topinya Bang Purba. Terima kasih. Iya, tambah nama, silakan nyalakan kamera Anda. Iya. Halo, Edis. Ya, halo Bang. Muslim Bang? Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera Bang. Selamat datang di kajian subuh Edis TV. Satu-satunya kajian subuh yang pembawa acaranya adalah orang Kristen. Silakan Bang. Oke. Jangan bilang kajian padahal kau bodoh. Ini kajian, lah. Berat saudara. Terima kasih topinya, topi cowboynya. Makasih Malau, makasih. Ini berat sekali nih saudara-saudara ya. Kita mengkaji dibilang katanya bodoh. Bagaimana ini saudara-saudara? Oke, kita kasih ada Rizky Caniago. Selamat datang Rizky Caniago. Ya, selamat datang. Selamat pagi Udo. Ya. Apa kabar Udo? Kabar baik. Kita Ya, bukan silakan nyalakan orang Minang, kamera. tapi orang Aceh. Apa? Kita bukan orang Minang, tapi kita orang Aceh, Bang. Orang Aceh tapi Caniago. Kupikir orang Minang. Keturunan. Ya, silakan. Oke. Silakan baik. nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik, Bang ya. Jadi begini, Bang.
kita ini kajian subuh kali ini, walaupun ini bukan subuh lagi, sudah jam 7 pagi ya. Kita ini membahas tentang persetanan. Persetanan atau betul. jin atau iblis gitu kan? Iya. Tadi kita sudah bahas bahwa setan itu tidur di lubang hidung. Makanya muslim mengambil air wudhu, menghirupnya 3 kali. Nah, karena apa? Karena setan bermalam di lubang hidung. Benar. Nah, kemudian setan itu makan pakai tangan kanan dan minum makan pakai tangan kiri dan minum pakai tangan kiri, betul? Betul. Betul. Tadi dibilang katanya tidak. Nah, yang terakhir nih, sebagai kajian yang terakhir nih. Kata Muhammad, setiap manusia itu didampingi oleh setan atau jin korin, setan gitu ya. Nah, tetapi ya, ketika Muhammad berjumpa dengan Aisyah, Aisyah bilang begini, apakah termasuk juga engkau wahai Rasulullah, katanya. Muhammad bilang, iya, termasuk juga saya. Tapi setan yang mendampingi saya sudah masuk Islam, kata Muhammad. Betul? Betul. Betul. Artinya salah satu penganut agama Islam adalah setan, betul? Betul. Betul sekali. Karena begini ya. Silakan. Ternyata ada setan yang beragama Islam, betul? Betul. Nah, betul gini. sekali, saudara-saudara. Silakan. Sebentar ya. Begini. Sebelum bila engkau tidak puas berguru dengan manusia, bergurulah pada setan. Bergurulah pada jin. Karena apa? Iblis duluan lebih tahu agama ini daripada manusia. Sebelum diturunkannya Adam, duluan iblis yang mengetahui tentang Allah. Duluan iblis bertuhan kepada Allah daripada Nabi Adam. 7.000 tahun iblis itu beribadah kepada Allah di setiap lapis-lapisan langit. Maka apapun yang kita baca tentang ayat-ayat Al-Quran, iblis sudah lebih duluan tahu daripada kita. Nah, setan memang terbagi 2. Ada yang setan yang Islam, ada setan yang jahat gitu kan. Tapi setan yang jahat-jahat itu, berarti ada setan yang baik. Tadi, ada setan yang baik. Buset, saudara-saudara. Makanya saya bilang satu-satunya agama yang pemeluknya ada setan di dalamnya adalah Islam, betul? Betul. Betul sekali. Mungkin banyak teman-teman yang tidak tahu ya, sebentar ya. Saya akan tampilkan riwayatnya. Mungkin banyak di antara kalian yang tidak mengerti dan tidak paham. Inilah hebatnya kajian Subuh Edis TV ini ya. Kalian akan mendapatkan informasi-informasi yang cetar membahana yang kalian tidak pernah dapati di kajian subuh yang lain, saudara-saudara. Baik ya, sebentar ya, saya tampilkan dulu. Nih, saya bacakan ya, nih ya, nih. Oke, saya bacakan di sini. Nih ya, setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang korin atau pendamping dari golongan jin. Para sahabat bertanya, termasuk Anda wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk saya. Hanya saja Allah membantuku untuk menundukkannya sehingga dia masuk Islam. Karena itu dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim nomor 7286 dan Ibnu Hibban 6417 dan yang lainnya. Ya kan? Nah, bahwasanya menurut hadis ini betul bahwasanya ada setan yang masuk Islam, betul? Benar. Betul sekali, saudara-saudara. Berarti besok apakah setannya masuk surga? Ya, kita tidak tahu siapa yang masuk surga atau tidaknya. Antara saya dengan katanya setan. kalau muslim pasti masuk surga. Bagaimana ini? Begini. Katanya yang saya dengar dari Ustadz, sebaik-baiknya orang kafir suka menolong, tidak korupsi, kalau mati masuk neraka. Sejahat-jahatnya muslim, walaupun nyolong korupsi masuk surga, betul? Betul?
Betul. kurang tahu juga. Loh, gimana ini saudara-saudara? Betul. Surga dan neraka bukan saya yang menentukan, maaf. Bang. Kalau soal itu saya tidak tahu. Bang, Anda tidak tahu hadisnya, walaupun berzina, walaupun apa, Anda tetap masuk surga. Tidak tahu hadisnya? Tahu. Iya tahu makanya. Memang benar ada hadisnya. Saya kan Ada tidak tahu hadisnya, kedepannya walaupun bagaimana. mencuri, walaupun berzina, yang penting apa? Apa? Masih banyak perlu belajar. Oke lah bang. Saya itu gini. Saya bagaimana antara saya dan manusia yang lain ataupun iblis syaitan. Saya tidak tahu kedepannya bagaimana. Entah saya masuk Betul. surga, Makanya entah mereka begini masuk bang. surga. Saya tidak tahu. Termasuk Muhammad bang. Muhammad tidak tahu apa yang akan terjadi kepada dirinya, betul? Betul. Terus kenapa Anda nekat mengikuti Muhammad kalau begitu bang? Sedangkan dia saja tidak tahu apa yang terjadi kepada dirinya. Bang, apa yang dikatakan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu kata Yesus. Yesus naik ke surga. Muhammad turun ke kubur, betul? Betul. Nah, kita ini beragama ini tujuan akhir kita itu adalah hidup yang kekal. Atau bahasa awam kita adalah surga, betul? Nah, kalau kita mau ke surga, maka ikuti orang yang naik ke surga, Jangan ikuti orang yang turun ke kuburan. Bagaimana kita mau ke surga tapi ngikutin orang yang jalannya ke kubur? Begitu, Bang. Di dalam surat Al-Ankabut, mau saya bacakan, Bang. Surat Al-Ankabut, Bang. Nih ya. Nih. Saya bacakan ya. Di dalam surat Al-Ahqaf, Al-Ahqaf maksud saya, ayat yang ke-9. Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Mana nih abang nih? Muhammad tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dirinya dan juga terhadap kalian. Betul? Gimana? Loh, bahkan seorang ulama besar yang bernama Quraisy Shihab sudah mengatakan, apa kata Quraisy Shihab? Nih, Quraisy Shihab sudah berkata nih, ini viral ini ya. Nih, ini kata Quraisy Shihab. Dengarkan ya Bang ya, siap-siap ya Bang ya. Supaya kalian makin menerima banyak informasi baru dalam kajian subuh ini Bang ya nih. Sudah istilahnya sudah dijamin sebagai manusia yang paling mulia yang masuk surga gitu. Nah, untuk kita manusia yang hidup zaman sekarang ataupun masa depan masa yang akan datang gitu, apakah ada kemungkinan untuk bisa mengejar status seperti itu Pak Quraisy? Paling tidak ya gitu, hampir seperberapanya lah gitu, agar kita merasa ya satu hal dulu, tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak benar. Tidak benar Muhammad dapat jaminan surga. Apalagi kalian Bang. Betul tidak? Kalian masih mendoa-doakan Muhammad supaya Allah memberikan keselamatan kepadanya. Betul? Halo Bang? Jangan terguncang Bang, jangan terguncang. Saya tidak terguncang. Betul Saya tidak tetap bahwasanya pendirian saya. kalian mendoakan Muhammad supaya Allah memberikan keselamatan kepadanya? Betul tidak? Betul. Artinya dia sudah selamat belum? Kalau selamat atau tidaknya saya tidak tahu. Nah itu dia Bang, logikanya begini. Bagaimana Anda meminta kepada Allah supaya memberikan rahmat dan keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya jika dia sendiri, jika dia sudah selamat? Allahumma sholli ala Muhammad. Betul nggak? Ya Allah, limpahkanlah keselamatan atas Muhammad dan keluarganya. Betul? Artinya Muhammad sudah selamat belum? Saya tidak tahu selamat. Nah, berat saudara. Karena beliau meninggal saja saya belum lahir. Iya, tapi kita ini kan membaca literatur, Bang. Kita sama-sama tidak saksi mata.
Saya tidak hidup di zaman Yesus, Anda tidak hidup di zaman Muhammad. Tetapi kita menerima informasi dari para saksi mata yang dituliskan di dalam buku lalu kita membacanya. Nah, menurut apa yang ada di dalam Bible, tertulis dalam Bible. Ya kan? Menurut para saksi mata, Yesus naik ke surga. Dan akan datang kembali nanti dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Sedangkan di iman Anda juga nanti ada betul bahwasanya Nabi Isa akan datang kembali, betul? Betul. Betul. Nah, sekarang Anda mau mengikuti yang mana? Yang naik ke surga atau yang turun ke kubur? Saya tetap pada pendirian saya. Berat, saudara-saudara. Tapi tidak apa-apa lah, Bang. Inilah yang gunanya kita diskusi interaktif, ya kan? Artinya ada saling berbagi informasi di antara kita, betul? Benar. Iya, jadi tidak boleh memaksakan, tetapi biarlah keputusan diambil oleh hati masing-masing, begitu ya, Bang ya? Oke. Oke, terima kasih Bang Rizky Caniago sudah mampir ke kajian subuh Edis TV, satu-satunya kajian subuh yang pembawa acaranya adalah orang Kristen. Ya, terima kasih Bang Rizky Caniago, sampai jumpa kembali. Ya, itu ya teman-teman ya. Seperti itu, ya. Baik teman-teman ya, ini kajian subuh tapi sudah sampai jam 7. Saya tidak tahu berapa lama jam kajian subuh ini kita laksanakan, teman-teman. Oke, kita naikkan lagi. Oke, terima kasih topinya Ronald. Makasih Bang, makasih. Sebelum kita lanjutkan mungkin teman-teman ya, kita akan iklan lagi sebentar. Bagi teman-teman, dimanapun teman-teman sekalian berada, terutama saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, teman-teman, bagi teman-teman yang tergerak hatinya, teman-teman bisa ikut berkolekte ya untuk pendirian rumah apologet. Di mana Bang berkolektenya? Yang tertera di layar ini teman-teman ya. Silakan teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa berkolekte di sana ya. Untuk pendirian rumah apologet yang akan kita dirikan di sini teman-teman ya. Kita berharap kita punya rumah apologet di sini teman-teman, karena kalau kita berapologet dari Konoha, maka kita akan didatangi oleh ormas, saudara-saudara. Maka pintu Anda akan diketuknya. Buka. Kami dari ormas. Anda telah melakukan penistaan. Anda telah melakukan penistaan. Kami dari ormas. Itu teman-teman. Kalau kita berapologet dari Konoha. Itulah teman-teman, kita perlu mendirikan rumah apologet di sini. Jadi bagi teman-teman yang tergerak artinya teman-teman bisa support ya untuk pendirian rumah apologet seperti yang tertera di layar. Karena apa teman-teman? Karena yang bebas membahas agama orang lain adalah apa? Saudara-saudara, malu saya menceritakannya ini. Mau terus? Mau terus? Karena yang bebas membahas agama kita adalah... Nah ini teman-teman ya. Makasih naganya. Ya nih. Kalau orang Islam membahas agama Kristen namanya dakwah. Namanya dakwah, saudara. Buktinya nih ya. Benarkah Bible dipalsukan oleh Haji Yudi Mulyana? Waduh. Adakah polisi datang dan Satpol PP menurunkan ini? Tidak ada, saudara, karena itu namanya dakwah. Ya kan? Tapi kalau orang Kristen tulis begini, benarkah Quran dipalsukan? Maka tiba-tiba muncul Satpol PP, muncul ormas, muncul polisi mengatakan itu penistaan agama. Saudara-saudara. Dan itu adalah bukti yang nyata. Dan tiadalah mereka itu memahaminya walau kita sudah tunjukkan fakta-faktanya. Loh itu fakta? Fakta itu teman-teman. Ya, jadi kalian jangan maunya menang sendiri. Kalau kalian membahas agama kami, maka siap-siap kami membahas agama kalian. Begitu. Ya, jangan maunya menang sendiri. Kalau kalian boleh bikin lagu, jangan kau Tuhankan manusia, kan?
jangan menuhankan Yesus. Saya bilang balik, jangan kau tuhankan Muhammad. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi kita itu punya hak yang sama ya. Nah, tapi jangan mimpi saudara, itu tidak bisa dilaksanakan di negeri Konoha. Karena di negeri Konoha itu hanyalah mimpi dan angan-angan belaka, saudara ya. Seperti itu, oke? Baik teman-teman, kita mau naikkan lagi, tapi ini saya sudah memulai kajian tadi dari subuh, saudara-saudara ya. Dari jam, kalau tidak salah dari jam 4. Dari jam 4 pagi. Ini sudah jam 7, saudara-saudara. Kalau saya lanjutkan terus, nanti saya lapar, saudara-saudara. Bagaimana, mungkin kita rehat dulu ya, teman-teman ya. Walaupun di sini ada berapa orang ini, saudara-saudara yang menonton ini ya. Sebentar. 6.400 orang yang menonton, saudara-saudara. Jamaah sudah berkumpul di TV, kamu kenapa malah pergi? Padahal jamaah sudah tidak sabar menonton, tapi sayang mereka datang terlambat. Maka kalau datang terlambat, teman-teman hanya bagian yang ekor-ekornya saja. Kemarin di gereja ya, oke lah, gitu saja teman-teman ya. Kita rehat dulu. Mudah-mudahan kita bisa rutin kajian subuh ini ya. Kita rehat dulu, teman-teman. Selamat. Bagi teman-teman yang ingin pindah jam tayang, ya, yang tadinya beraktivitas siang lalu beraktivitas malam, yang tadinya makannya siang lalu makannya malam, ya, besok kita akan bertemu lagi ya. Selamat. Saya malah ketawa-ketawa sendiri. Oke, selamat pagi teman-teman. Sampai ketemu. Saya baru kali ini ketawa. Oke, selamat malam teman-teman. Sampai jumpa lagi. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Jikalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Jikalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Salah. Jikalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jikalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu. Mohon maaf, hari ini saya agak sedikit banyak ketawanya. Sampai ketemu teman-teman. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Nanti kita mudah-mudahan siaran lagi. Sampai ketemu teman-teman.